Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian tentang ngulang mata kuliah tapi bentrok. Soalnya ini tuh banyak banget kalian tanyain di kolom komentar, dan sebenarnya tuh udah banyak juga aku jawab. Cuman entah kenapa kayaknya dari teman-teman tuh masih nanyain perihal ini. Jadi aku bakal jelasin lagi di video ini tentang gimana kalau misalnya kita ngulang mata kuliah tapi bentrok. Oke, beberapa hal yang harus teman-teman tahu ketika teman-teman mengulang mata kuliah itu adalah ini ya, aku kasih tau basically-nya dulu biar teman-teman tuh bisa paham. Ketika kita mengulang mata kuliah, ini contoh ya, ketika teman-teman gagal mata kuliah di semester 1, katakanlah mata kuliah agama gitu kan, teman-teman gagal. Terus teman-teman mau ngulang, itu nanti bisa ngulangnya tuh di semester berapa, Kak? Nah, patokannya itu adalah semester ganjil genap. Kalau misalkan teman-teman gagalnya itu di semester 1, itu kan semester ganjil. Nah, teman-teman tuh bisa ngulangnya itu juga di semester ganjil. Jadi bisa ngulang di semester 3, di semester 5, ataupun di semester 7. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena biasanya mata kuliah yang dibuka di semester ganjil itu juga akan dibuka lagi di semester ganjil. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngulang di semester 2 itu nggak bisa, karena itu merupakan mata kuliah yang ada di semester genap. Jadi teman-teman harus camkan itu ya, harus ingat dulu kalau misalkan teman-teman tuh gagalnya di semester berapa. Jadi kemungkinan teman-teman tuh bisa ngulangnya itu di semester berapa gitu. Itu teman-teman harus tahu. Terus yang kedua, teman-teman mesti perhatiin juga kalau misalkan teman-teman ngulang mata kuliah, teman-teman tuh coba lihat dulu di semester teman-teman ngambil mata kuliah itu udah bisa ambil sendiri atau sistemnya tuh masih dipaketin. Maksudnya gimana, Kak? Contoh tadi ya, misalkan teman-teman tuh gagal di mata kuliah agama semester 1, gagal. Terus teman-teman mau ngulang nih. Nah, kebetulan mata kuliahnya ini dibuka di semester 3. Terus gimana nih caranya, Kak, biar nggak bentrok kayak gitu kan? Nah, teman-teman lihat dulu di situ, itu tuh udah bisa ngambil sendiri atau enggak. Kalau misalkan udah bisa ngambil sendiri, berarti teman-teman udah bisa nyusun sendiri mata kuliahnya kayak gitu. Karena di beberapa kasus ada beberapa jurusan yang emang mata kuliahnya tuh kayak dipaketin gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak misalkan nih aku anggap aja aku dari DKV kan, DKV. Jadi aku misalkan dari semester 1 tuh DKV kelasnya A. Nah, terus sampai aku tamat DKV-nya aku harus ambil kelas A, mau nirmana A, metodologi desain kelas A, psikologi persepsi kelas A, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, teman-teman coba lihat itu tuh kira-kira teman-teman bisa ambil sendiri atau enggak kayak gitu. Nah, fungsinya teman-teman lihat itu supaya apa? Supaya teman-teman bisa nyusun sendiri mata kuliahnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh adalah tipikal mahasiswa yang kalau misalkan ngambil mata kuliah itu nggak berdasarkan jam, tapi berdasarkan dosen kayak gitu. Jadi patokan aku ketika aku ngambil mata kuliah itu adalah lihat dosennya kayak gitu. Kalau misalkan dosennya aku mau nih, aku pengen belajar sama dosen ini, ya aku bakal prioritasin dan aku bakal susun sesuai dengan dosen-dosennya. Karena kan dosen tuh kan misalkan satu mata kuliah tuh kan nggak dibuka satu kelas ya, nggak cuma satu kelas maksudnya. Misalkan nih metodologi persepsi itu sekali satu semester itu dibukanya langsung 5 kelas kayak gitu. Langsung dibukanya tuh 5 kelas. Jadi di 5 kelas itu dosennya itu biasanya ada yang beda gitu. Jadi aku bakal prioritasin dosennya. Nah, setelah aku memprioritaskan dosennya, aku susun dari misalkan hari Senin aku mata kuliahnya 2, hari Selasa tuh 2, hari Rabu tuh 1 kayak gitu kan. Nah, setelah disusun baru nanti aku lihat nih kira-kira bisa nggak sih mata kuliah yang gagal itu masuk kayak gitu, bisa nggak sih mata kuliah yang agama itu aku masukin lagi di semester 3. Jadi ada kemungkinannya itu ada 2, bisa jadi karena bentrok emang kelasnya itu penuh atau SKS teman-teman tuh full 24 tuh. Makanya aku sering banget kan cerita di beberapa video aku, buat teman-teman nih tolong banget coba dicek buku panduan akademik. Nah, buku panduan akademik itu adalah yang nanti akan memandu kita sampai kita tamat kuliah kayak gitu. Jadi itu kan udah ada panduannya di semester 3 kayak gitu. Kira-kira di semester 3 itu dia udah full nggak 24 SKS untuk semester 3 itu aja. Kalau misalkan udah full 24 SKS, berarti teman-teman tuh sebenarnya udah nggak bisa lagi ngulang mata kuliah kayak gitu. Tapi kalau misalkan SKS-nya tuh cuma 20 dan teman-teman ada ngulang di semester 1 yang cuma 2 SKS, teman-teman bisa buat ambil mata kuliah yang ulang. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya teman-teman nggak bisa maksain kayak gitu. Nah, balik lagi ke yang bentrok tadi ya teman-teman, sepengalaman aku juga. Jadi aku nih nyeritainnya berdasarkan pengalaman aku juga. Tadi udah aku kasih tahu juga sedikit tadi. Kalau misalkan teman-teman pengen cepet
taunya mata kuliah itu bentrok atau enggak, atau SKS-nya full atau enggak, emang panduan pertama yang harus teman-teman ambil itu emang di buku panduan akademiknya. Coba kalau misalkan yang ada teman-teman yang belum punya bukunya, coba tanyain di jurusan teman-teman, itu biasanya ada kayak gitu. Waktu itu aku beli sih, tapi aku lupa harganya berapa, kalau nggak salah 10.000 ya. Kalau nggak salah beli, teman-teman tanya sama jurusan teman-teman, kira-kira itu udah bisa dibeli atau enggak. Tapi biasanya kalau misalkan semester 1 itu tuh emang udah wajib beli kayak gitu. Jadi kita disuruh beli 2, satu buat kita, satu lagi buat dosen pembimbing akademik kayak gitu. Pembimbing akademik yang bakal ngebimbing kita selama kita berkuliah. Itu bukan pembimbing skripsi ya. Pembimbing skripsi sama pembimbing akademik itu beda kayak gitu. Jadi harus teman-teman camkan itu gitu. Jadi kalau misalkan mata kuliahnya bentrok apa segala macam, teman-teman jangan langsung panik gitu ya. Teman-teman lihat dulu SKS-nya, terus teman-teman lihat lagi jadwalnya bisa ambil sendiri atau enggak. Dan kalau misalkan nggak bisa ambil sendiri, ya berarti ada kemungkinan teman-teman tuh bakal ngulangnya itu di semester 7 kali ya, ketika mata kuliah teman-teman tuh udah nggak terlalu banyak lagi, atau udah mulai dikit lah, maksudnya paling cuma 18, paling cuma beberapa SKS, belasan lah SKS-nya, udah nggak 24 SKS lagi. Beda ceritanya waktu teman-teman masih maba. Bisa kalau maba tuh SKS-nya tuh masih banyak banget kayak gitu, bahkan untuk main aja kadang susah kayak gitu. Kan susah sih, maksudnya kayak bingung aja gitu mau ngebagi waktu kayak gitu. Tapi pas udah semester tingkat akhir, itu baru deh menurut aku lumayan lumayan enak lah kayak gitu. Dan teman-teman kalau misalkan mau ulang ya recommended banget sih di semester atas. Tapi mau gimana pun, walaupun di semester 7, semester 8 itu teman-teman renggang sama mata kuliah, aku bener-bener nggak saranin teman-teman untuk banyak banget ulang mata kuliah. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman tuh terlalu banyak ulang mata kuliah, teman-teman nanti bakal keteteran di bagian kerjaan skripsi. Apalagi teman-teman yang pengen banget lulus cepat dan dapat gelar cum laude. Aku nggak saranin teman-teman untuk banyak ulang mata kuliah. Makanya kalau bisa dimaksimalkan waktu kuliah, maksimalin aja apa yang dosen suruh, apa yang dosen pengen, absennya juga dijaga kayak gitu kan, supaya nanti teman-teman nggak ngulang gitu. Jadi harapan aku emang yang gak usah ngulang gitu, kalau bisa kita aman gitu kan, gak ngulang, terus bisa lulus tepat waktu juga, ya kenapa enggak kayak gitu. Soalnya aku juga pernah ngulang waktu itu, aku lupa ya gara-gara apa. Saya tuh magang, karena covid yang harusnya kita magang gitu kan, tapi karena covid pandemi kita nggak jadi magang. Alhasil nilai aku tuh jadi E dan ya aku harus ngulang kayak gitu, harus ngulang. Tapi kan itu jatuhnya bukan mata kuliah yang dipelajari gitu ya, tapi lebih kepada praktek, jadi itu nggak berat banget. Tapi aku gak kebayang kalau misalkan teman-teman nanti ngulangnya itu lebih ke mata kuliah praktek yang itu bakal ngabisin uang banyak kayak gitu ya kan. Misalnya kita udah nih di semester 1 terus ngulang lagi di semester 7, itu kan bakal ngeluarin uang lagi. Nah itu bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen ngulang. Oke, mungkin itu aja ya video dari aku. Kalau misalkan teman-teman ngerasa videonya kurang jelas atau masih pengen banyak lagi teman-teman tanya, DM aja aku di Instagram. Aku kalau di Instagram aku fast respon kayak gitu, karena handphone selalu standby sama aku. Dan rata-rata pertanyaan dari teman-teman tuh kayak gitu seputar tentang mengulang mata kuliah dan gimana sih kak kalau misalkan bentrok. Jadi harapan aku video ini benar-benar bisa ngebantu teman-teman ngejawab pertanyaan teman-teman terkait mata kuliah yang bentrok. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah.